Pernah nggak kamu merasa hidup terus berjalan, tapi jiwamu tertinggal? Seakan semua hal berjalan begitu cepat. Ambisi, rutinitas, harapan dan pencapaian. Tapi hatimu seperti diam di satu tempat, menunggu sesuatu yang bahkan tak bisa kamu jelaskan. Secara fitrah kita sadar, setiap detik adalah perjalanan pulang. Jasad kembali ke tanah, jiwa akan ditanya, dan ruh kembali kepada pemiliknya. Namun dunia membius kesadaran kita, seperti kabut tebal yang menutupi pandangan, hingga kita lupa bahwa setiap jiwa pasti akan pulang. Kita berjalan seperti orang yang tertidur, tubuh bergerak, tetapi jiwanya tidak benar-benar hidup. Seperti pengembara yang berjalan dalam tidur panjang. Matanya terbuka, namun tak pernah melihat jalan pulang. Kita sibuk bekerja, mengejar harta, menata status, menuruti selera. Namun jarang bertanya, untuk apa semua ini? Hati kita penuh dengan rencana dunia, sementara akhirat jarang masuk hitungan. Kita hafal target bulanan, tapi lupa menyiapkan jawaban untuk pertanyaan malaikat di kubur. Inilah fase kelalaian. Saat jiwa terlelap dalam tidur panjang, kita tampak hidup di mata dunia, tapi belum sadar dan asing dari tujuan penciptaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, telah makin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dan berpaling darinya. Betapa banyak di antara kita yang terus menunda, seakan waktu masih panjang. Padahal kelalaian adalah tidur yang paling berbahaya. Ia membuat kita berjalan tanpa arah, hingga kematian datang tanpa sempat terjaga. Hari ini kelalaian tak selalu tampak sebagai dosa besar. Kadang ia menyelinap lewat layar yang kita genggam setiap hari. Kita bisa betah berjam-jam menatap media sosial, namun 5 menit membuka mushaf terasa berat. Kita sanggup terjaga larut demi deadline atau hiburan, namun tertidur lelap saat panggilan subuh tiba. Kelalaian juga bisa berbentuk rutinitas yang terlihat baik di mata manusia, namun kosong dari makna kehambaan. Kita salat, tetapi hati tak hadir. Kita belajar, namun hanya untuk gelar, bukan untuk ridha Allah. Inilah tidur jiwa yang sesungguhnya. Mata terbuka, tapi hati tertutup rapat oleh tirai dunia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar, agar kita semua bisa mengenali bentuk-bentuk kelalaian yang membutakan langkah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Sedangkan orang yang lemah adalah yang menuruti hawa nafsunya dan berangan-angan kepada Allah. Kelalaian tidak datang sekaligus. Ia menyelinap perlahan, menutup kesadaran kita dalam 4 lapisan. Pertama, hati yang tertutup. Hati diselimuti kesibukan dunia, seakan hidup hanya untuk makan, bekerja, dan bersenang-senang, tanpa ingat bahwa tujuan akhirnya adalah perjumpaan dengan Allah. Al-Quran menegaskan, mereka hanya mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap akhirat mereka lalai. Kedua, tenggelam dalam syahwat nafsu. Syahwat menjadi pengendali, bukan akal dan iman. Hidup dikejar demi kesenangan sesaat, bukan kebahagiaan hakiki. Ketiga, merasa cukup atau gurur. Kita merasa hidup baik-baik saja, padahal sebenarnya menjauh dari Allah. Inilah tidur batin, berjalan dalam gelap tanpa arah. Keempat, kosong dari tujuan, atau dikenal dengan la'agoyah hidup hanya sekadar rutinitas, tanpa arah yang jelas. Tak sadar bahwa setiap langkah sesungguhnya sedang menuju kematian dan perjumpaan dengan Allah. Imam Al-Ghazali berkata, janganlah engkau tertipu oleh dunia, karena sesungguhnya dunia itu tidur, dan orang yang mencintainya hanyalah orang yang sedang tertidur. Bila ia mati, barulah ia terbangun. Sebenarnya, jauh di lubuk hati kita tahu bahwa hidup ini hanyalah perjalanan pulang.
namun jiwa kita masih terlelap dalam tidur panjang rohani. Dikuasai nafsu, terjebak syahwat, merasa cukup dengan dunia, dan lupa arah. Hingga suatu saat Allah memberikan momentum kecil berupa kehilangan, kesedihan, dan kesepian. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai sentuhan cintanya. Sentuhan yang membangunkan jiwa kita dari tidur panjang, agar kita mulai berjalan pulang. Inilah awal kesadaran. Saat mata hati perlahan terbuka, dan langkah pertama menuju perjumpaan itu dimulai. Kesadaran pertama kebangkitan jiwa. Para ulama menyebutnya al-intibah. Dalam bahasa kekinian, sering disebut spiritual awakening. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Jangan lewatkan video selanjutnya. Kita akan membahas tentang al-intibah, yaitu awal kebangkitan spiritual. Bagian penting yang akan membuka tabir perjalanan pulang. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar tidak ketinggalan.